Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainadi, guru SMK Negeri 1 Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Tanjung Pura. Hari ini, tanggal 19 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak disangka dulu. Anak-anak, Ya, ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran ya kita selalu berdoa ya. Nah, untuk hari ini ya coba Yuanita lagi lah pimpin doa ya. Untuk Yuanita minta tolong dulu pimpin doa ya. teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi agama Katolik, perkenalkan saya memimpin doa. Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Terima kasih untuk Yuanita ya. Tiap kali pertemuan selalu meminta bantuannya. Selanjutnya Bapak ingatkan lagi ya untuk selalu mengisi absensi di Modelnesia ya. Jangan lupa selalu Bapak tekankan nanti itu terdata ya. Bahwa kalian untuk hari ini pertemuan kita hari ini tujuan dari pembelajaran kita itu yang pertama setelah membaca modul, menonton video maupun diskusi LKPD, kalian bisa menganalisis proses terbentuknya ikatan logam ya. Sedangkan yang kedua itu melalui diskusi LKPD, membaca modul maupun menonton video, kalian dapat menyajikan proses terbentuknya ikatan logam itu dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita kemarin-kemarin tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Ingat, Pak. Nah, coba Posti apa kira-kira? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron, Pak. Oke, bagus ya. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Nah, siapa lagi yang mau mencoba? Nah, kalau itu ikatan ion, coba tentang ikatan kovalen. Nah, ada yang masih ingat enggak? Saya, Pak. Nah, coba Astri, apa itu Astri ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama di kulit terluar, Pak. Oke, bagus semua ya. Nah, salut untuk Posti dengan Astri ya, masih ingat pelajaran sebelumnya. Bapak harap yang lain semuanya juga masih ingat ya. Seperti biasa ya, sebelum masuk pelajaran hari ini Bapak juga sudah mengirim video ya kepada kalian. Udah ditonton belum? Oke, enggak masalah ya. Nanti Bapak putar lagi biar kalian bisa menonton.
terjadi? Ya. Informasi apa yang bisa kalian dapat setelah menonton video ini? Oke, ada yang mau mengajukan pendapatnya? Informasi apa yang kalian dapat setelah menonton video ini? Coba Yohanita. Ya, Pak. Ikatan logam yang terbentuk sangat keras, Pak, sehingga Oke. susah untuk dihancurkan, sedangkan ikatan ion yang terbentuk mudah dihancurkan. Oke ya. Ikatan logam yang terbentuk sangat kuat ya, sulit dihancurkan. Sedangkan ikatan ion yang terbentuk seperti garam di situ sangat mudah untuk dihancurkan. Ada yang mau coba? Siapa lagi? Kira-kira apa lagi informasi yang bisa didapat? Informasi yang bisa didapat dari video Ada, ini. Pak. Nah, coba Angelika Yorim. Garam akan hancur, Pak, kalau dipukul, sedangkan besi tidak akan hancur. Oke ya. Dengan kurang lebih dengan punya Yohanita tadi ya. Nah, cuman kalau Yohanita itu menghubungkan dengan ikatan ya. Jadi besi yang dimaksud itu kan terbentuk karena adanya ikatan logam. Itu sangat keras ya. Susah sekali untuk dihancurkan. Sedangkan garam itu terbentuk melalui ikatan ion. Itu sangat mudah untuk dihancurkan. Masalah apa yang bisa kita angkat dari video ini? Nah, kalau tadi kita informasi, nah sekarang kita masalah yang bisa kita angkat dari video yang baru saja kalian tonton. Ayo. Saya, Pak. Nah, coba Ria Monica. Mengapa ikatan logam sangat keras, Pak? Oke, mengapa ikatan logam sangat keras? Boleh juga ya. Siapa lagi? Mungkin ada yang mau mengajukan permasalahan ya. Saya, Pak. Nah, coba Agnes Monica. Bagaimanakah proses terbentuknya ikatan logam? Bagaimanakah proses terbentuknya ikatan logam? Oke ya. Jadi yang satunya untuk Agnes Monica ya, bagaimanakah proses terbentuknya ikatan logam? Sedangkan Yohanita tadi mengatakan mengapa ikatan logam itu sangat keras. Oke, jadi intinya permasalahan di sini ya seperti ini. Mengapa besi sangat keras? Apakah sesama logam membentuk ikatan sendiri? Ikatan seperti apakah nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian? Seperti biasa ya, kita diskusinya offline. Jadi kalian dengan kelompok nanti berdiskusi melalui LKPD yang udah Bapak kirim kemarin ya. Nah, nanti direkam, hasil rekamannya diedit, dikompres, lalu dikirim balik. Nah, mungkin malam lah ya dikirim balik ke Modelnesia melalui akun ketua kelompok ya. Oke, Bapak kasih waktu 1 jam lah ya. Sama kayak kemarin, 1 jam ya. Kayak yang kemarin-kemarin kan pembelajaran sebelumnya diskusinya 1 jam. Cuman ngerekamnya nanti ya ditampakkan aja fase-fasenya ya. Nanti terlalu besar memakan memori. Oke. Boleh meninggalkan meeting ya. Nanti kita ketemu lagi 1 jam dari sekarang. Oke, sampai ketemu nanti lagi ya. Boleh meninggalkan Gimin.
nih kan tugasnya lumayan banyak nih. Jadi kita tugasnya dibagi ya. Yorem baca buku kimia gitu ya. Ferdi nonton YouTube yang dikirim Bapak, linknya tuh tahu kan? Agnes, kau cari di internet tentang materi ini ya. Saya baca modul yang dikirim Bapak. Terus jangan lupa poin-poin pentingnya dicatat ya. Oke. Data-data yang penting nanti kita gunakan untuk menjawab permasalahan yang di APBN-nya. Jadi kalau dari itu kalau yang ini seperti ini gimana ya? Ini belum lengkap, seharusnya seperti ini. Poin-poin penting ini kan kita gunakan untuk menjawab soal jawab LKPD. Jadi kalau ini nih gimana Yurim? Kurang lengkap, tambah lagi seperti ini. Oh, saya menambahkan satu nih. Kalau gini gimana Ferdi? Kurang lengkap bagusnya gini. Selamat ketemu lagi ya untuk anak-anak. Berarti kalian udah menyelesaikan diskusi ya. Udah bergabung semua kan? Udah Pak. Oke. Kelompok 1, udah siap belum untuk presentasi? Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Oh, Posti lagi kah? Oke, semangat Posti ya. Oke, boleh dimulai presentasinya Posti. Oke, Pak. Ini hasil diskusi kelompok 1. Ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit keluar dari sebuah atom unsur logam. Ikatan logam terjadi antar sesama unsur logam. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kekuatan ikatan logam. 1. Jumlah elektron valensi makin banyak dan semakin kuat. Kedua, muatan kation makin besar dan semakin kuat. Ketiga, ukuran kation makin kecil makin kuat. Nomor 4, bilangan koordinasi makin besar dan makin kuat. Ada 3 teori tentang ikatan logam. Yang pertama, teori awan elektron. 2, teori resonansi. Dan 3, teori pita. Ini dari hasil diskusi kelompok 1, Pak. Terima Oke. kasih. Tepuk tangan dulu lah untuk Posti ya. Oke, dari kelompok 2 mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari diskusi presentasi Ada, Pak. kelompok 1 ini. Coba Agnes Monica. Coba tanyakan apa yang mau ditanyakan. Untuk faktor yang mempengaruhi ikatan logam, apa bedanya muatan kation dengan ukuran kation, Pak? Oke ya, jadi pada faktor tadi kan kelompok 1 menampilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan ikatan logam ya. Ada di situ muatan kation dengan ukuran kation ya. Jadi apa bedanya ya maksudnya? Nah, coba kelompok 1 mungkin ada yang mau menjawab. Tidak mesti yang presentasi tadi yang menjawab ya. Saya Pak. Riri.
Ria Monica ya. Coba. Muatan kation itu berhubungan dengan banyak. Sedangkan ukuran kation itu berhubungan dengan jari-jari atom yang datangnya bisa kita lihat di tabel periodik. Coba diulang Ria Apa? Monica. Tadi ada pas ini enggak jelas suaranya. Muatan kation itu berhubungan dengan banyak dilepaskan. Sedangkan ukuran kation itu berhubungan dengan jari-jari atom yang datanya bisa kita lihat di tabel periodik. Oke ya. Bapak sudah bisa menangkap ya. Jadi kalau muatan itu kata Ria Monica itu berhubungan dengan banyaknya elektron yang dilepaskan di kulit terluar. Sedangkan ukuran kation itu ada hubungannya dengan jari-jari atom ya yang datanya bisa kita peroleh dari tabel periodik. Betul begitu Ria? Betul, Pak. Nah, gitu Agnes ya. Jadi emang berbeda ya antara muatan dengan ukuran. Muatan itu nanti ya sama kalau kamu masih ingat tentang ikatan ion, itu kan ada istilah melepaskan elektron itu. Jadi logam yang melepaskan elektron, misalnya dia melepaskan 2 elektron, maka dia akan bermuatan 2 plus. Nah, ada yang melepaskan 1 elektron bermuatan 1 plus. Kalau melepaskan 3 elektron, berarti dia bermuatan 3 plus. Nah, semakin besar muatannya itu kekuatan ikatan logam, kalau kita balik ke ikatan logam ya, itu dia makin kuat. Nah, itu yang muatan kation. Sedangkan ukuran kation, maksudnya itu ukuran atomnya itu ya. Jadi ya besar kecilnya lah. Ibarat kalau buah itu ya ada yang kayak semangka kan besar. Namun kalau misalnya buah apel kan agak kecil dari semangka. Nah, maksudnya ukuran kation itu yang seperti itu ya. Nah, kalau untuk ukuran semakin kecil ukurannya itu kekuatannya itu semakin kuat ikatan logam itu ya. Jadi dia berkebalikan dari muatan itu ya untuk faktor yang mempengaruhi kekuatan ikatan logam. Oke, tepuk tanganlah untuk Riri ya, jawabannya itu sangat bagus. Sekalian untuk Agnes Monica ya. Pertanyaannya juga bagus. Kita lanjut saja langsung ke presentasi ke kelompok kedua ya. Ini siapa yang mau mewakili kelompok kedua untuk presentasi ini? Saya, Pak. Oh, Astri lagi kah? Oke, semangat Astri. Udah nampaknya jadi ketua kelompok ya, makanya presentasi terus. Ya, Pertama, belajar untuk menjadi pemimpin. ikatan logam ada karena adanya gaya tarik menarik antara ion-ion positif dengan elektron-elektron rally suatu logam. Yang kedua, ikatan logam terjadi antar sesama unsur logam. Yang ketiga, ada 5 sifat ikatan logam, yaitu mempunyai permukaan yang mengkilap, menghantar listrik yang baik, menghantar panas yang baik, dapat dibengkokkan dan ditarik, berupa padatan pada suhu ruang, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, memberi efek fotolistrik dan efek termionik. Yang keempat, 3 teori ikatan logam. Teori awan elektron, resonansi, teori pita. Yang kelima, contoh logam yang terbentuk dari ikatan logam besi, tembaga, perak, aluminium, timah, seng, dan masih banyak lain lagi. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami, Pak. Kelompok Oke 2. ya, tepuk tangan lah untuk hasil diskusinya kurang lebih dengan kelompok 1 ya. Cuman Bapak melihat bedanya di sini kelompok 2 menampilkan menampilkan sifat ya.
Kalau kelompok satu itu kan tidak ada, dia hanya faktor yang mempengaruhi kekuatan. Nah, kalau kelompok dua dia tidak ada menuliskan faktor yang mempengaruhi kekuatan ikatan logam, tapi menampilkan sifat ikatan logam. Nah, jadi saling melengkapi saja lah ya. Jadi di situ Bapak hitung-hitung ada 7 ya. Salah satunya itu yang paling sering kita dengar itu menghantar listrik ya. Jadi menghantar listrik. Nah, makanya untuk listrik itu kita ketahui kadangnya kabel itu dari tembaga ya. Karena dia tembaga itu terbentuk dari ikatan logam ya. Karena ikatan logam bisa menghantar listrik. Maka digunakanlah tembaga itu untuk kabel listrik ya. Dari kelompok satu mungkin ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok dua ya. Saya, Pak. Siapa? Oh, Yohanita. Ya, coba Yohanita tanyakan. Mengapa logam dalam bentuk padatan ini dapat menghantarkan listrik, sementara ikatan ion dalam bentuk tidak menghantarkan listrik? Oke ya. Mengapa logam atau senyawa logam ya yang terbentuk dari ikatan logam dalam bentuk padatan ya bisa menghantarkan listrik, sedangkan senyawa yang terbentuk atau zat lah ya yang terbentuk melalui ikatan ion kalau dalam bentuk padatan itu tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi berarti contohnya misal garam ya, garam kalau dalam bentuk padatan berarti tidak bisa menghantarkan listrik. Gitu. Oke, mungkin udah jelas pertanyaannya ya kelompok 2. Mungkin salah satu dari kelompok 2 ada yang mau menjawab pertanyaan Yohanita dari kelompok 1, Astri. Oke, coba Astri. Kira-kira apa jawabannya? Logam menghantar listrik karena adanya elektron valensi yang bermuatan negatif 1 yang bebas dalam kristal logam. Sedangkan ikatan ion dalam padatan tidak ada elektron bebas kecuali dalam bentuk larutan ikatan ion baru bisa menghantar listrik. Dalam larutan ikatan ion akan terurai lagi menjadi katoda dalam anodanya sehingga ada muatan dan dapat menghantar listrik. Oke, itu jawaban dari Itu, Pak. kelompok 2 ya. Walaupun kita terkendala jaringan nampak ini ya. Mudah-mudahan teman-teman dari kelompok 1 bisa menangkap jawabannya ya. Bapak sih sudah bisa menangkap. Jadi seperti ini maksud dari Astri tadi itu. Jadi mengapa logam dalam bentuk padan itu bisa menghantar listrik karena di dalam ikatan logam seperti yang udah kalian pelajari itu ada elektron-elektron ya yang bermuatan negatif 1 itu bergerak bebas ya di dalam kristal logam itu. Nah, karena adanya muatan inilah makanya dia bisa menghantarkan listrik ya. Sedangkan zat atau senyawa yang terbentuk dari ikatan ion kalau dalam bentuk padatan itu ya dia akan utuh. Jadi tidak ada elektron bergerak bebas dia itu ya, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik. Setelah dilarutkan, kata Astri tadi ya, setelah dilarutkan di air, nah itu kan terlarut senyawa ionnya itu, dia akan terurai menjadi katoda dan anoda, kan masih ingat tentang ikatan ion. Sebelum menjadi senyawa itu dia ada pembentukan katoda dan anoda. Kalau dimasukkan ke larutan ke air, dilarutkan istilahnya itu, dia terurai lagi menjadi katoda dan anodanya. Nah, katoda dengan anoda ini kan punya muatan. Karena punya muatan, maka kalau dialiri listrik, dia bisa menghantarkan listrik. Kalau udah dalam bentuk larutan. Nah, jadi kesimpulannya itu apa tadi? Logam kalau dalam bentuk padatan, dia bisa menghantarkan listrik ya. Sedangkan senyawa ion tidak ya. Kecuali untuk senyawa ion itu dilarutkan. Nah, kalau dalam bentuk larutan, senyawa ion itu bisa menghantarkan listrik. Seperti itu ya kelompok 1 maksud dari Astri tadi. Nah, supaya bisa dipahami ya. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Astri. Nah, pertanyaan dari kelompok 1 Yohanita tadi juga bagus ya. Nah, Bapak sangat banggalah dengan kalian ya udah mau saling bertanya dan memberikan jawaban ya. Nah, intinya seperti pesan Bapak kemarin,
Jangan pernah takut untuk bertanya dan jangan pernah malu untuk menjawab ya, walaupun jawaban kita itu belum tentu benar. Karena kita di sini itu adalah proses belajar ya. Yang namanya belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Ya kalau udah langsung tahu tidak usah belajar kan gitu. Nah, maka jangan pernah malu untuk menjawab. Ya, kecuali benar-benar blank lah ya, tidak ada sama sekali bayangan. Tapi kalau ada sedikit bayangan ya dijawab saja, walaupun jawaban itu belum tentu tepat. Nah, begitu juga Bapak bilang itu kita harus saling berlapang dada ya. Jadi kalau ada kritikan dari kawan, selama kritikan itu membangun, itu kita harus terima dengan lapang dada ya. Karena biasanya kritikan atau saran dari kawan itu intinya untuk kebaikan kita juga ya. Oke, itu setelah belajar hari ini tentang materi ikatan logam inilah ya. Setelah membaca modul, menonton video, kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan ya? Kira-kira kesimpulannya ya dari hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau coba nih? Saya Pak. Coba Posti. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar dari sebuah unsur logam. Itu saja Pak dari kelompok satu. Oke ya, ikatan logam itu terjadi karena adanya tarik-menarik ya antara elektron di kulit terluar dengan ion positif ya di dalam kristal logam ya. Itu ikatan logam. Nah, mungkin ada lagi siapa? Oke, Ferdi, coba Ferdi. Ayo Ferdi, tidak kedengaran ini Ferdi, suaranya kurang besar itu. Waduh, kok pelan benar ya suara kamu? Oke ya. Coba-coba. Apa tadi? Oke, Bapak udah bisa menangkap ya. Mungkin masalah jaringan ya. Nah, itulah nasib kita di daerah ini ya. Oke, ikatan logam terjadi sesama unsur logam. Seperti itu Kak Ferdi. Oke. Itu kesimpulan kedua dari Ferdi ya. Jadi, emang ya ikatan logam itu terjadi sesama unsur logam. Sebelumnya kita udah belajar tentang ini ikatan ion yang terjadi antara unsur logam dengan non logam. Kalau ikatan kovalen terjadi antara unsur sesama non logam. Nah, kalau ion ini sesama unsur logam ya. Nah, yang ketiga, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Siapa? Ada enggak? Mic-nya pada dimatikan itu, jadi Saya, Pak. enggak bisa dengar. Oh, Angelika Yorim. Oke, coba. Saya, Pak. Ya, coba. Ada, Apa? Pak. Ada 3 teori tentang ikatan logam. Yang pertama, teori awan elektron. 2, teori resonansi. Ketiga, teori pita. Oke, Itu, Pak. Oke, terima kasih untuk Angelika Yorim ya. Jadi teori tentang ikatan logam itu ada 3 ya. Jadi ada yang teori awan elektron, nah, seperti yang ini. Pengertian yang kita ambil itu nggak adanya tarik menarik itu ya, itu berdasarkan teori awan elektron. Yang kedua teori resonansi. Nah, ini bisa kalian mudah membaca, mungkin itu lebih khusus untuk atom ion Li ya. Sedangkan teori pita itu lebih ke logam yang semikonduktor ya. Jadi teorinya itu ada masing-masing
Cuman pada umumnya kita menggunakan teori atom, awan, teori ikatan logam, awan, elektron ya. Seperti biasa, nanti rekaman yang Bapak suruh tadi ya, jangan lupa oleh ketua kelompok di-upload lagi ya, melalui akun ketua kelompok di Modelnesia ya. Nah, sebelumnya ya diedit lah dulu ya, nggak usah terlalu panjang jadinya. Kasihan juga nanti paket kalian nanti banyak pakai untuk uploadnya. Nanti ya kalian lihatlah bagian-bagian penting waktu diskusi, dipotong-potong. Nah, udah gitu kalau bisa dikompres juga, tapi jangan terlalu kecil, nanti kualitas gambarnya itu enggak bagus ya. Jadi sebisa mungkin dikompres dengan kualitas gambar yang masih lumayan bagus ya. Jadi enggak membebankan kalian. Oke, nanti ngeditnya ya sama-sama lah ya. Nah, nanti paling enggak malam lah Bapak tunggu ya uploadannya itu. Terus jangan lupa juga hasil diskusi yang di LKPD dipoto. Itu dikirim juga ya lewat akun ketua kelas ketua kelompok di Modelnesia ya, dipoto hasilnya ya. Bapak juga mau melihat hasil diskusi kalian itu ya, selain yang dipresentasikan itu kan ada bagian yang mengumpulkan data itu ya, nanti dipoto dikirim juga seperti biasa. Di ini kan ada latihan ya, itu pertanyaannya enggak banyak ya. Bapak kasih waktu 5 menit lah ya. Di Modelnesia itu ada tugas ya, latihan. Coba kalian kerjakan dulu sebentar ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk menjawabnya. Oke, mulai sekarang, boleh dimulai ya. Ini udah habis, udah selesai semua belum? Sudah, Pak. Oke, nah nanti ya, Bapak belum cek lah ya. Kalau kalian yang nggak ngerjakan nanti Sudah, Pak. bisa Bapak cek nanti di Modelnesia ya. Sudah, Pak. Mungkin malam ya, malam baru ada nilainya. Nilai-nilai yang kemarin Bapak lihat sih bagus semua kalian ya. Mudah-mudahan untuk yang hari ini juga mengakhiri pelajaran ya, karena diawali dengan doa ya, maka kita akhiri juga dengan doa ya, karena membukanya tadi dipimpin oleh Yuanita ya, penutupnya lebih bagus lagi dipimpin oleh orang yang sama ya. Nah, Yuanita minta tolong lagi pimpin temannya untuk berdoa ya. Ya, Pak. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut yang ada di channel masing-masing. Bagi yang agak Katolik, perkenalkan saya memimpin doa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Bapak benar-benar menutup pembelajaran hari ini. Bapak selalu mengingatkan kepada kalian ya, untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Ingat, setiap kali pergi ke toko atau tempat keramaian lainnya jangan lupa untuk memakai. Bapak akhiri, selamat siang. Sampai ketemu di lain. Meninggalkan Gimet ya. Ya, Oke, Pak. Oke, jaga kesehatan ya, jangan lupa. kasih Pak. Ya, sama-sama. SMK Ramah, santun, dan berwibawa. SMK Inilah rumah perubahan bagi masa depan yang gemilang, adalah pilihan yang terbaik. SMK